Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, terima kasih perhatiannya. Kita lanjutkan pada seri ini mengenai sumber hukum kewarisan yang ada di dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad. Saudara sekalian, meskipun di dalam Al-Quran sudah ditentukan ayat-ayat yang demikian cukup banyak, rinci dan jelas, di dalam riwayat dari Rasulullah yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dapat dijumpai mengenai sumber hukum kewarisan di dalam sunnah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Saya kira pantas diingat bahwa di masyarakat yang bentuk kekerabatannya patrilineal, yang mendominasi peran daripada laki-laki dari garis kebapaan, dari garis laki-laki, maka ketentuan hadis ini saya kira sesuai sekali ya. Kemudian di dalam riwayat hadis dari Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan waris menjadi milik Baitul Mal. Juga dalam hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim dan Nasai mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang Muslim. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah juga mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri daripada seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan setengah bagian warisan, kepada cucu perempuan 1/6 dari harta warisan, dan untuk saudara perempuan sisanya. Saudara, di dalam hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan bagian warisan kepada 2 nenek perempuan. 1/6 harta warisan dibagi 2. Kemudian hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahirannya. Ketentuan-ketentuan sunnah Rasulullah ini melengkapi kasus-kasus tertentu di dalam warisan yang dapat diselesaikan dengan lebih baik ya. Kemudian hasil ijtihad. Hasil ijtihad ini juga merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, walaupun di dalam Al-Quran sudah diatur demikian banyak, rinci, jelas. Kemudian dikuatkan lagi dengan penjelasan Rasulullah dengan berbagai riwayat yang dikemukakan para perawi, maka di dalam kenyataan masih ada hasil ijtihad di kalangan ulama. Mengapa? Saya kira ada hal yang di dalam kenyataan ada namanya misalkan bagian daripada wadam atau waria, yang itu tidak dijumpai di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Kemudian bagaimana harta warisan yang dihabis dibagi. Kemudian juga bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, hasil ijtihad untuk dalam konteks di Indonesia banyak ya, karena merupakan dinamika daripada perkembangan kewarisan Indonesia, yang di Indonesia dapat dijumpai berbagai bentuk kekerabatan yang berbeda dengan di Saudi Arabia. Nah, ini yang kemudian menimbulkan berbagai pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan dalam mempraktekkan kewarisan Islam di Indonesia, dan begitu kuatnya juga pengaruh dari hukum waris adat yang telah berjalan
cukup lama, yang semuanya itu di dalam hukum Islam juga ada ventilatornya, misalkan bahwa hukum adat atau urf yang tidak bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran itu dapat digunakan sebagai sumber hukum. Oleh karena itulah maka hasil ijtihad yang ada di Indonesia, misalkan representasi dari Majelis Ulama Indonesia yang berusaha untuk memberikan jawaban dari permasalahan kewarisan oleh masyarakat dan praktek di pengadilan agama, maka Majelis Ulama Indonesia mengemukakan beberapa upaya untuk bisa menyelesaikan masalah kewarisan yang berkembang di Indonesia. Maka muncullah kompilasi hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Nah, di dalam kompilasi itu kemudian dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan Instruksi Presiden. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 itu membuahkan 3 buku kompilasi hukum Islam. Buku pertama mengenai hukum perkawinan Islam, buku kedua mengenai kewarisan Islam, dan buku ketiga mengenai wakaf di dalam Islam. Dan yang buku kedua ini yang penting untuk kita ketahui. Saudara sekalian, di dalam buku kedua mengenai kewarisan Islam itu diatur dari pasal 11 KHI sampai pasal 214. Ada 6 bab yang mengatur mengenai hukum kewarisan Islam, wasiat dan hibah, sejalan dengan hukum waris Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis yang disebut dengan faraid itu. Tetapi ada dinamika yang menarik di dalam kompilasi tersebut, misalkan mengenai tasaluh atau jalan damai di antara ahli waris untuk menentukan bagian ahli waris sesuai dengan keinginan ahli waris. Misalnya lagi, bagaimana terhadap ahli waris yang sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, tetapi dia memiliki anak-anaknya atau cucu daripada pewaris. Maka itu juga muncul ketentuan yang diatur dalam misalkan pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Muncul lagi mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 209, yakni wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini mengatur mengenai hubungan harta peninggalan dari orang tua angkat dan anak angkat. Itu diatur dalam pasal 209. Kemudian juga diatur mengenai wasiat. Ya, wasiat itu diatur agak panjang ya, karena terkait dengan masalah yang penting, terutama bagi notaris. Kemudian ada hibah. Jadi kompilasi hukum Islam merupakan dinamika perkembangan hukum waris di Indonesia yang merupakan perkembangan dari pemikiran ulama-ulama Indonesia berijtihad. Jadi ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menentukan hukum yang baru yang sesuai dengan tuntutan keinginan masyarakat dalam praktek di pengadilan oleh hakim atau masyarakat sendiri terhadap kasus tertentu, tetapi ketentuan tersebut harus sesuai dengan ruh daripada Al-Quran dan Hadis. Oleh karena ada hasil ijtihad yang berupa ijma' dan qiyas ya, yang itu harus sesuai dengan persyaratan aturan-aturan untuk mendapatkannya. Saudara sekalian, di dalam sunnah Rasulullah tadi ada ketentuan-ketentuan bagian-bagian tertentu yang dalam Al-Quran tidak ada. Tapi sekali lagi bahwa Rasulullah adalah pembawa risalah Al-Quran, dan beliau sebagai Rasul tentu apa yang dikemukakan mendasarkan bagaimana wahyu Allah dalam Al-Quran, dengan tidak hanya pemikiran Rasulullah, tapi bagaimana sejalan dengan hadis qudsi ya. Hadis qudsi adalah firman Allah yang diperuntukkannya Rasul saja, yang kemudian memberikan berbagai pertanyaan di masyarakat dan kemudian memunculkan ketentuan waris di bidang yang didasarkan pada sunnah Rasulullah. Kembali kepada masalah ijtihad, dan sekalian, hukum waris yang merupakan bagian penting daripada
hukum Islam, tentu di dalam praktek para praktisi hakim di pengadilan misalkan berusaha untuk bagaimana memecahkan permasalahan untuk menentukan keadilan bagi para pihak yang mengajukan kepada pengadilan. Apakah itu merupakan ketetapan, apa merupakan keputusan, sehingga hakim dituntut untuk bisa mengikuti tuntutan keadilan, karena apa yang disebut di dalam Al-Quran itu sudah lengkap sebenarnya, tetapi ada hal yang memang upaya daripada Majelis Ulama Indonesia dengan adanya kompilasi tadi. Di samping itu juga di dalam praktek juga ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya merupakan jurisprudensi, putusan daripada putusan pengadilan agama, Mahkamah Agung yang terkait dengan masalah kewarisan Islam. Nah, ini semuanya merupakan dinamika daripada perkembangan warisan Indonesia dalam rangka untuk melaksanakan nilai-nilai keadilan dalam Al-Quran untuk bisa merupakan keberkahan, merupakan bagaimana menjalankan Al-Quran itu sebagai bagian dari rahmatan lil alamin. Saudara sekalian, itu penjelasan saya sumber hukum Islam yang disebut Sunnah Rasulullah dengan ijtihad yang menampakkan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.